Ini minyak wangi-wangi kayak bumbu-bumbu gitu ya. Tadi kita udah nonton Minecraft. Sekarang kita mau makan. Kita makan kali ini di restoran Royal Po. Masih di area Pascal Hyper Square juga. Royal Po ini adalah restoran yang menyajikan makanan-makanan Vietnam. Menarik ya, makanan Vietnam ini kalau dilihat sekilas balance antara daging dan sayur-sayuran. Saya belum pernah sih makan makanan Vietnam, istri yang pernah. Penasaran kayak apa? Kita lihat yuk. Ini makanan Vietnam. Ada chua po mai, dan tom, sweet potato shrimp. Ini ada salad, boho, Vietnam beef soup, po bodak biet, special beef noodle soup. Ini best sellernya nih. Wah, ini noodle-noodlenya yang terkenal nih ya. Oke, nggak tahu nih kita mau pesan apa. Pundak biet. Kayaknya makanan Vietnam ini kayaknya banyak campuran sayurannya. Fried rice, seafood, dry noodle. Ada tenderloin steak juga ala Vietnam. Nah, ini ada burger-burgeran tapi ala Vietnam. Kita pesan Royal Po ini spesialitinya katanya sih noodlenya, jadi mie khas Vietnam, mie kuah gitu dengan kaldu yang gurih katanya tuh. Penasaran? Langsung kita pesan aja. Ini yang saya pesan, mie Faisan. Ini katanya sih kayak yamin, jadi mie-nya kering dikasih kuah. Nah, kenapa kalau mau makan di restoran Vietnam saya ingat film Rambo ya? Nggak tahu kenapa itu. Untuk Royal Po ini jangan khawatir kalau untuk muslim karena ini 100% halal. Ini minuman yang saya pesan, Vietnamese tea. Oke, saya mau nyobain Vietnamese tea kayak apa rasanya, sennya seperti apa. Yang pasti beda dengan teh sariwangi. Jadi si tehnya tuh kayak ada apa ya, kayak ada pandan-pandan gitu, nggak kayak oolong tea atau Chinese tea, tapi lebih kayak pandan ya, apa ya, jadi mirip kayak green tea tapi bukan green tea. Ini unik sih, kayak ada pandan gitu, enak nih. Jadi tanpa gula juga udah ada sedikit aksen manis. Nice. Ini minyak wangi-wangi kayak bumbu-bumbu gitu ya. Ini wangi-wangi daun kemangi dan daun ketumbar gitu. Terus kerasa wangi kaldunya banget nih. Mantap. Ini mie yang saya pesan kayak yamin ini ya. Nanti dituangin kuah ini. Wah, ini kelihatannya mantap banget sih. Oke, kita cobain dulu ini mie ala Vietnamnya, udah dikasih cabai. Ya, dari kuahnya kerasa banget daun kemangi sama ketumbarnya. Malah tapi kaldunya seperti kayak agak soft ya. Jadi kayak sedikit kayak rasa-rasa soto Bandung gitu jadi. Kalau menurut saya sih, cuman enak ini, seger banget tapi. Mie-nya kayak gini nih, panjang-panjang kayak bihun. Kayak mie tapi warna putih. Kayak kue tiaw ya. Kayak kue tiaw ini, terus ada toge-togenya. Cobain ya. Ini katanya rice noodle kalau nggak salah. Unik sih nih. Beda kalau dengan Chinese noodle gitu ya, atau ramen atau mie ayam Indonesia, ini beda.
aksen yang kerasanya banget, ini seger, jadi makan ini seger banget. Si kuahnya tuh agak netral tapi segar banget, dan rasa kaldunya nggak terlalu kental, segar banget, ini enak kalau untuk hujan-hujan. Oke, sekarang kita nyobain ini mie min Vietnam. Kita cobain dulu si kuahnya ya. Ini kuahnya beda dari yang tadi si mie kuah itu ya. Ini kuahnya agak wangi, terus agak manis, ini kayak ada kecap-kecapnya gitu. Terus nggak bau pandan, ini kayak bau kecap asin. Ini katanya si kuahnya di sebor minyak. Nah, si mie-nya ini kalau dilihat sih sama kayak Chinese noodle tapi lebih kecil tuh. Saya pesen ini seafood deh. Ini kayaknya cumi atau apa ini? Atau ayam atau udang? Ini cumi itu ya. Kita cobain langsung ya. Sebentar ya. Cabenya? Cabenya kayak cabai apa ya? Bukan cabai terasi gitu, kayak terasi tapi nggak bau dan nggak terlalu pedas. Bukan kacang sih tapi ini rasanya agak netral, kayak nggak terlalu asin, nggak ada kayak mecin gitu ya. Jadi agak netral. Cuman rasa kuahnya itu ada di dagingnya ini. Ya, mantap. Kita makan dulu ya. Jadi ternyata cita rasa makanan Vietnam itu memang seperti ini. Jadi kayak nggak pakai mecin sama sekali. Emang nggak pakai mecin mungkin ya. Jadi rasa apa adanya, agak netral. Mungkin bagi sebagian orang yang sering makan mecin kayak kurang rasa, tapi kalau dicermatin enak ini. Apalagi kalau misalnya dicampur si makan daging terus kuahnya gitu, bes kerasa itu baru cita rasanya. Mantap, unik, pengalaman baru buat saya. Ini saya mau nyoba juga, buat yang sering ngopi pasti tahu kan Vietnamese drip. Nah, kali ini di restoran Vietnam, jelas cita rasanya lebih Vietnam ya. Kita cobain ya, Vietnamese drip. Ini dia Vietnam drip. Jadi si kopinya ini perlahan turun sampai nanti udah penuh baru bisa kita nikmatin. Terus kopinya ada di sini ya. Ganda naman sa pension ya. Ito. Oke, ini penampakan kopinya saat udah full menetes semua. Langsung kita sikat kopinya. Tapi sebelumnya harus kita kocek dulu karena ini tuh di bawahnya ada susu kental manisnya. Kocek ya. Semoga nggak kemanisan karena saya kurang suka kopi terlalu manis. Oke, langsung kita cobain. Ngobdul. Bismillah. Enggak, kopinya nggak kemanisan. Tetap rasa kopinya. Kopinya kayaknya Arabica sih ini. Terus jadi agak creamy ya, enak. Vietnam drip di restoran Vietnam, rasa Vietnam. Untuk harganya nggak terlalu mahal, kita di segini nih. Rekomen sih, enak lagi. Oke, buat yang pingin makan makanan yang berbeda, bosen dengan Chinese food, Italian food, Western food, dan Indonesian food, bisa nyobain kesini. Royal Po, ini makanan Vietnam. Buat saya pribadi sih pengalaman unik, berbeda, dan ya enak lah menurut saya. Saya rekomen buat yang pengen nyobain rasa yang unik, datang aja ke Royal Po Vietnam ini. Ada di Pascal Hyper Square, kayaknya cabang lainnya di kota lain juga ada kayaknya sih. Oke, gitu aja, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih udah nonton, thank you.